Jaka Tingkir yang memiliki nama kecil Raden Maskarebet dan merupakan putra Ki Ageng Pengging, seorang keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah feodal di wilayah Pengging, dekat Boyolali. Dikisahkan, bersamaan dengan digelarnya pertunjukan wayang beber, lahirlah putra dari Ki Ageng Pengging yang diiringi oleh hujan lebat, angin kencang dan sebuah pelangi. Jabang bayi itu begitu rupawan, wajahnya bersinar cerah menyiratkan kecemerlangan manusia yang luhur derajatnya. Begitulah kesan yang ditangkap oleh mata batin Ki Ageng Tingkir, saudara dari Ki Ageng Pengging, saat pertama kali menimang bayi yang diberi nama Maskarebet tersebut. Setelah ayahnya meninggal dan ibunya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Maka sepeninggal orang tuanya Maskarebet diasuh oleh seorang janda bernama Nyi Ageng Tingkir yang tinggal di desa Tingkir, di lereng gunung dekat Salatiga, karenanya dia dijuluki Jaka Tingkir, pemuda dari Tingkir. Maskarebet tumbuh menjadi pemuda yang berani dan gemar bertapa. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga, ia juga berguru pada Ki Ageng Selo. Beliau adalah seorang ajengan yang kerap mempraktikkan laku tasawuf. Ia dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai orang yang bijak nan sakti mandraguna karena disebut-sebut memiliki kemampuan menangkap petir. Jaka Tingkir kemudian dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng yaitu, Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Peristiwa yang menyebabkan kematian ayah Jaka Tingkir dikarenakan sikapnya yang tak menunjukkan bahwa ia bersedia patuh kepada Sultan Demak. Berkali-kali ia diminta datang ke ibu kota untuk menghadap, tapi menolak meskipun dengan halus. Akhirnya Sunan Kudus diutus untuk menemuinya. Ketika akhirnya Sunan Kudus sampai di desa Pengging, dekat Boyolali dan menyatakan dirinya adalah pengirim pesan yang diutus oleh Sultan Demak, ia diterima sang Ki Ageng Pengging sendiri. Pertemuan terjadi di ruang tidur. Di sana tuan rumah terbaring sakit. Dengan suara ketus, Sunan Kudus mendesaknya untuk datang ke Demak. Permintaan Sunan Kudus ini sebenarnya tidak menyiratkan dengan jelas apakah ini termasuk idiom agama sehubungan dengan peran beliau sebagai penegak syiar Islam, malah tampak lebih jelas idiom politiknya. Yang penting, Ki Ageng Pengging harus setia pada Demak. Tapi Ki Ageng Pengging menolak, Sunan Kudus pun membunuhnya. Sunan Kudus kemudian keluar dari rumah Ki Ageng Pengging dengan langkah tenang, disambut oleh 7 pengikutnya di ujung desa. Mereka berjalan pulang menuju ibu kota Demak. Sementara itu istri Ki Ageng Pengging yang hendak menghidangkan jamuan makan, menjerit keras manakala melihat suaminya terbaring tak bernyawa di ruang tidur. Meski pihak Demak yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, namun Jaka Tingkir tetap ingin mengabdi ke ibu kota Demak, karena prospek untuk mendapatkan masa depan yang cerah ada di sana. Jaka Tingkir pandai menarik simpati Sultan Trenggono sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Beberapa waktu kemudian, Jaka Tingkir bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadung Awuk tewas. Akibatnya, Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Jaka Tingkir yang telah dipecat, memutuskan untuk mengembara guna memperdalam ilmu bela diri. Jaka Tingkir menimba ilmu pula pada saudara seperguruan ayahnya, yakni Ki Ageng Banyubiru yang tinggal di daerah Sukoharjo. Berbulan-bulan Jaka Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga dan semedi, hingga Jaka Tingkir diberikan ajian lembu sekilan oleh Ki Ageng Banyubiru, yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan musuh dalam batas 1 jengkal jari. 1 jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Setelah menamatkan pendidikannya, Jaka Tingkir memutuskan pulang ke rumah, namun ketika menyeberangi Sungai Lusi, ia diserang puluhan ekor buaya dan ribuan ekor ular berbisa yang semua dapat ia halau dengan ilmu bela dirinya. Setelah sampai di rumah, Jaka Tingkir mengingat pengalamannya dalam menghadapi binatang buas dan ia mendapat ide untuk memanfaatkan binatang buas sebagai alat dalam strateginya guna mendapatkan kembali pekerjaan lamanya. Suatu saat, Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata ke pegunungan. Jaka Tingkir mulai melaksanakan rencana yang telah ia susun dengan seksama. Ia melepas seekor kerbau besar yang sudah dimasukkan kumbang ke kupingnya. Kerbau itu mengamuk dan menyerang pesanggrahan Sultan di mana sesuai dugaan Jaka Tingkir, tidak ada prajurit yang mampu melukainya. Jaka Tingkir tampil menghadapi kerbau tersebut. Dengan kekuatannya, kerbau itu dengan mudah dijinakkan.
Atas jasanya itu, Sultan Trenggono menjodohkan Jaka Tingkir dengan putrinya, Ratu Mas Cempaka dan juga melantik Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang. Jaka Tingkir berusaha maksimal mengemban amanah itu dengan menjadi penguasa lokal yang bijak dan mentransformasi Pajang menjadi basis keislaman baru di tanah Jawa sesuai dengan kaedah yang ia dapatkan dari guru-gurunya, terutama Sunan Kalijaga. Perang antara Ratu Kalinyamat dan Pajang dan perseteruan Jaka Tingkir dengan Arya Penangsang, Adipati Jipang. Perang suksesi tahta Demak terjadi dipicu karena adanya rasa dendam berebut. Kekuasaan dari keturunan Pangeran Sekar Sedalepen yang dibunuh oleh Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono, ternyata meninggalkan duri dalam hati keturunan Pangeran Sekar Sedalepen. Arya Penangsang merasa lebih berhak menduduki tahta kerajaan, sebab Arya Penangsang beranggapan bahwa yang menduduki kursi mahkota tersebut adalah ayahnya, bukan Sultan Trenggono karena Pangeran Sekar Sedalepen adalah kakak dari Sultan Trenggono dan adik dari Patih Unus atau Pangeran Sabranglor yang memerintah tahun 1518 sampai tahun 1521, atas dasar inilah Arya Penangsang berencana membunuh Pangeran Prawoto dan menduduki tahta kerajaan Demak. Tahun 1546 Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, menemukan bukti bahwa Sunan Kudus terlibat pembunuhan kakaknya. Ratu Kalinyamat datang dari Jepara ke Kudus meminta pertanggungjawaban. Namun jawaban Sunan Kudus, Pangeran Prawoto mati karena karmanya sendiri, sehingga membuat Ratu Kalinyamat kecewa. Rombongan Ratu Kalinyamat dan suaminya, Pangeran Hadiri telah jauh meninggalkan wilayah Kudus. Tak terbersit sedikit pun di benak Pangeran Hadiri jika di belakang rombongan tengah mengejar pasukan tempur Arya Penangsang, hanya Ratu Kalinyamat yang mendapatkan firasat yang tidak mengenakan suaminya. Pertempuran tak terelakkan lagi. Beberapa prajurit Jipang tewas terbunuh oleh Ratu Kalinyamat. Sembari terus memacu kudanya kencang, Ratu Kalinyamat mencoba menyerang Patih Manahun, abdi Arya Penangsang yang paling setia. Patih Matahun mencoba menghindari serangan tersebut. Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggono ini memang mahir dalam ilmu perang. Jarang bisa ditemukan sosok seperti ini, walaupun seorang laki-laki sekalipun. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan pasukan Jipang di tengah-tengah pertempuran. Teriakan-teriakan itu bersahut-sahutan, Pangeran Hadiri wis mati, Pangeran Hadiri tewas. Ratu Kalinyamat terkejut mendengar bunyi teriakan-teriakan itu, ternyata, suaminya sendiri. Pangeran Hadiri terbunuh oleh pasukan Jipang. Ratu Kalinyamat yang telah menjadi janda pun akhirnya merapat ke kubu Jaka Tingkir, untuk membalas kematian suaminya. 1547 terjadi silaturahim antara Sunan Kudus dengan Sunan Kalijaga. Membicarakan ketegangan antara Demak dengan Jipang. Pandangan Sunan Kalijaga tentang keberpihakan Sunan Kudus terhadap Arya Penangsang diakui kebenarannya oleh Sunan Kudus. Sunan Kalijaga memohon kepada Sunan Kudus agar para sepuh, wali, sebagai ulama dapat menempatkan diri sebagai orang tua, tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga, anak-anak, biarkanlah urusan tata negara dilakukan oleh ahlinya masing-masing. Para wali adalah ahli dakwah bukan ahli tata negara. Jangan sampai para wali terpecah belah karena berpihak kepada salah satu yang berselisih. Sunan Kudus pun menuruti nasihat Sunan Kalijaga. 1547. Sunan Kudus menemui Arya Penangsang di Jipang Panolan dan menjelaskan wacananya kepada Arya Penangsang, bahwa memang Arya Penangsang punya hak sebagai pewaris kerajaan Demak. Akan tetapi Demak sudah runtuh, jadi hak waris Arya Penangsang atas Demak sudah tidak ada lagi. Mendengar penjelasan Sunan Kudus, Arya Penangsang pun marah. Kemudian, Sunan Kudus memberikan solusi, yaitu menyingkirkan penuntut tahta. Pretender paling potensial yang melindungi anggota keluarga kerajaan Demak yang masih hidup dan peninggalan harta serta pusakanya, yaitu Jaka Tingkir dari Kadipaten Pajang. Seandainya Jaka Tingkir berhasil dikalahkan, maka dapat dipastikan, Arya Penangsang dapat memperoleh hegemoni tertinggi di tanah Jawa. Arya Penangsang merespon solusi yang dianjurkan oleh Sunan Kudus. Dipilihnyalah 4 orang anggota prajurit khusus Jipang. Penolakan, untuk menjalankan tugas rahasia membunuh Jaka Tingkir pada 1547. 4 anggota prajurit pilihan yang diambil dari anggota pasukan khusus segera ditugaskan menuju Pajang. Namun, Jaka Tingkir adalah sosok manusia dikdaya yang tubuhnya kebal senjata.
Tajam, walaupun dalam kondisi tidur, kesaktian ilmu lembu sekilan pemberian Ki Ageng Bayu Biru selalu melindunginya, karena sudah matang dan sempurna menyatu dengan dirinya, maka mereka berempat pun gagal membunuh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir membalas perbuatan Arya Penangsang dengan mengirimkan surat tantangan sebagai langkah provokasi. Surat tantangan belum selesai dibaca, Arya Penangsang berangbukan ke palang. Kemurkaannya ditumpahkan dengan memukul piring tempat nasinya hingga terbelah menjadi dua. Tanpa memperhatikan nasihat Patih Matahun, Arya Penangsang segera naik ke punggung kuda Gagak Rimang menuju Sungai Bengawan Solo. Ia tidak menyadari bahwa ia telah masuk dalam perangkap Jaka Tingkir. Satu hal yang tidak diperhitungkan oleh Arya Penangsang bahwa di samping Jaka Tingkir, ada 3 orang murid Sunan Kalijaga yakni Pemanahan, Juru Mertani dan Panjawi, sedangkan di sisi Arya Penangsang cuma ada 1 yakni Sumangkar. Ibaratnya Jaka Tingkir punya 3 jenderal, tetapi Arya Penangsang cuma punya 1 jenderal. Sesampainya di tepian timur Sungai Bengawan Solo, Arya Penangsang berhenti sejenak untuk mengamati situasi sambil menanti kedatangan seluruh pasukannya. Namun, Jaka Tingkir tidak ada di sana, yang ada hanyalah sejumlah pasukan Pajang di bawah komando Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan. Sutawijaya dan pasukannya melakukan provokasi dengan meneriakkan ejekan bahwa Arya Penangsang pengecut, penakut, banci, takut darah, tidak berani menyeberang sungai, tidak berani menghadapi prajurit mereka yang jumlahnya kecil, takut melawan Sutawijaya yang masih anak-anak dan ejekan pedas lainnya untuk memancing kemarahan Arya Penangsang. Terjadilah pertempuran dahsyat, di mana Arya Penangsang menghembuskan nafas terakhir akibat kehabisan darah. Sepeninggal Arya Penangsang, 1568 Jaka Tingkir akhirnya mendapat restu dari Sunan Kudus untuk menjadi Sultan di Pajang yang kemudian menggunakan gelar Sultan Hadiwijaya dalam memerintah Kesultanan Pajang. Sultan Hadiwijaya didampingi oleh Permaisuri Ratu Mas Cempaka Putri Sultan Trenggono selama memerintah Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya diangkat sebagai raja di Kerajaan Pajang, tidak lepas dari jasanya yang telah berhasil menyelesaikan konflik di Kerajaan Demak. Selain karena jasa telah menyelesaikan konflik di Kerajaan Demak, Jaka Tingkir diangkat menjadi Raja Pajang karena merupakan keturunan dari keluarga Kerajaan Majapahit. Keberhasilan Jaka Tingkir ini tak lain disebabkan karena Jaka Tingkir adalah sosok yang lihai dalam menjalin koneksi dengan banyak orang penting, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati, lalu Ratu Kalinyamat, serta Ki Ageng Pamanahan dan putra-putranya. Sebenarnya, Arya Penangsang lebih unggul selangkah untuk menjadi raja, karena secara hierarki dia lebih berhak atas tahta dan ia juga memiliki kekuatan dalam bidang militer. Namun, semua keunggulan itu dapat dijungkirbalikkan dengan kecerdasan strategi Jaka Tingkir yang mampu membuatnya menjadi tumpuan harapan Wali Songo dan tokoh-tokoh penting lainnya serta kelihayannya yang mampu menjebak Arya Penangsang hingga tewas terbunuh, sehingga menghindarkan resiko perang terbuka dalam skala besar yang akan memakan banyak korban jiwa.